ada amal soleh yang pernah dilakukan yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya uang banyak misalnya, atau uang apalagi sedikit, harus berpikir itu. Jangan berpikir bekal itu, bekal ini, tapi harus berpikir bagaimana segala rezeki yang kita diterima dari kehidupan kita itu, dan itu dari Allah juga, rezeki itu akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah pakai membangun masjid? Jangan yang jauh-jauh. Apakah pakai sumbangan pada fuqara wal masakin, atau membangun bangunan masjid atau bangunan sekolah madrasah untuk anak-anak, memberikan pada fuqara wal masakin? Itu yang akan dibawa sebenarnya oleh kita. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, semuanya ditinggalkan, dan ahli waris itu yang akan menerimanya. Pertanyaannya, lalu oleh ahli waris pakai apa itu warisan dari kita ini? Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan itu kita tidak boleh lepas dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, ini ceritanya kumpulan ini pengajian biasa atau memang ada khusus ini? Ya. Rutin, alhamdulillah. Setiap rutin ya, ada berapa ribu ini? Sama di Bandung juga, di tempat di mana saya di suatu organisasi, setiap hari Ahad itu, maka kalau di satu itu hari Ahad ya selalu ada pengajian, dan jamaahnya paling tidak mungkin ada sekitar 1.000 atau 1.500, bahkan mungkin sampai 2.000 ya, saking banyaknya. Karena ke jalan dari masjid terus ke tempat-tempat kosong, terus ke jalan penuh gitu, mungkin ada sekitar 1.000-an atau lebih. Nah itu tempatnya, daerahnya di Viaduk namanya kalau di Bandung ya, itu Viaduk, tempat pengajian umum ya, disebutnya jihad, pengajian Ahad kalau bisa. Jihad itu namanya. Bagaimana jihad? Udah tahu, bukan bawa apa? Senjata, suku. Pengajian Ahad, ya rame-rame seperti bapak-bapak juga, ibu-ibu datang rame-rame. Itu ya, mau kemana? Mau ke jihad gitu. Masjidnya penuh, di luar penuh gitu, di jalan juga penuh gitu ya. Jadi ada ribuan gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya, saya tidak akan panjang-panjang tentu saja ya di sini, kecuali kalau diperlukan panjang. Nah, saya hanya menengok anak saya saja, kemudian nanti cucu mungkin sudah jadi orang Yogyakarta ya. Itu saya dari Persatuan Islam tadi sebutkan ya, tapi anak saya dihadiahkan ke Persi, ke Muhammadiyah. Iya, supaya ikut dakwah juga gitu ya, dakwah dalam perkara apa yang diperlukan, apalagi tempat yang sangat indah sekali ini di Yogyakarta ya, satu provinsi ya di sini, provinsi Yogyakarta, tapi iya provinsi ya Yogyakarta itu dengan Pak namanya Sultan ya, Pak Wali Kota, bukan Wali Kota ya. Ya. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita sekali lagi kita kembali ke ayat wa kulu wasrobu wa la tusrifu, makan dan minumlah tidak boleh berlebihan ya. Apalagi sekarang ini saya sering melihat di TV bagaimana ibu-ibu yang gendut, tahu gendut? Enggak tahu? Badannya gede, ada di sini yang gede badannya. Yang gendut itu makannya wow, tidak melihat sana melihat sini, yang penting kenyang gitu ta, kenyang katanya. Ya, tapi kenyang bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda ya, lain lagi kalau kenyang bahasa Sunda. Tidak akan saya terangkan lah ya. Kenyang bahasa Sunda ya. Mungkin ada yang tahu bahasa Sunda sih ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kembali lagi pada tuntunan Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Bukan urusan akidah saja yang diatur oleh Islam itu, oleh Quran itu. Bukan hanya urusan ibadah saja, urusan muamalah saja, urusan makan, urusan minum. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana ada yang makruh ya katanya. Bapak tahu yang makruh apa sih? Makruh itu apa di bahasa Indonesia? Dibenci. Kalau kata orang Sunda, dibenci tapi beki. Ya, makruh namanya. Tapi orang Sunda senang dibenci. Kata saya kalau ceramah itu, ini dibenci, kuno beki. Beki itu artinya senang. Ya, seperti makanan. Ya, makruh gitu ta. Dibenci. Ya, tapi beki. Apa contohnya? Dan rokok itu corona, korek api dan rokona, gitu. Itu corona namanya, gitu ya. Jadi kalau ketemu saya, aku jangan corona dekat saya, siapa yang corona Pak Ustadz? Hari etanol cerita, sudah nih maaf. Hari etanol itu apa? Corona kan tuh. Bingung deh, korek api dan rokona, itu corona. Ibu para suami tidak ada yang corona di sini ya? Tidak ada ya? Ada? Masih ada? Corona ceraikan mana yang corona? Bahasa Sunda ya. Kembali lagi kepada ayat tadi, wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah wala tusrifu, jangan berlebihan. Segala sesuatu harus diatur. Urusan makan minum saja harus diatur. Padahal itu urusan cuma makan dan minum, bukan cuma makan dan minum. Pertama harus yang halal, bukan hanya zatnya makanan minuman itu, tapi sifatnya juga harus halal. Maksud sifat, maksudnya adalah penghasilan untuk membeli makan dan minum jelas harus halal, begitu ya. Inilah Islam. Jadi Islam itu bukan hanya urusan negara yang sangat dibenci oleh orang, ya, urusan negara. Sedikit-sedikit khilafah, sedikit lebih khilafah, apalagi dan macam-macam. Tapi yang paling penting adalah urusan makan, minum, pakaian, bahkan tidur saja diatur oleh Islam itu. Ada doanya? Sudah biasa apa? Coba sebutkan ibu-ibu kalau mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim anta wa amut. Ada lagi yang lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Terus wajabtu dhahri ilaika. Itu. Dan seterusnya. Sepohok kalau begini mah ya. Tapi kalau mau tidur mah hafal. Tapi yang paling penting, semua oleh kita itu jangankan urusan seperti yang dilakukan, dikerjakan. Tidur saja harus dijadikan bagian dari ibadah pada Allah. Karena itu orang yang tidur tapi menjadikan tidur bagian dari ibadah, itu dia berarti sangat memelihara dirinya. Bukan hanya yang dikerjakan saja, tidur saja bagi ibadah. Doa yang pendek saja, Bismillahirrahmanirrahim ahyamut, jangan diucapkan, jangan ditinggalkan untuk diucapkan oleh kita sekali lagi. Ucapkan itu. Jangan yang macam-macam yang diucapkan itu. Doa saja harus diucapkan. Mau tidur saja harus berdoa. Apalagi kita ini dalam kehidupan keseharian kita yang banyak harus dikerjakan oleh kita. Sehingga pada akhirnya dengan doa itu tidak ada pikiran sedikit pun dalam diri kita ada pekerjaan yang keluar daripada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya.
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah yang cukup banyak ini, mungkin ada 500-an atau berapa itu ya, ya. Atau 300 ya, 300 700. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada lain dan tidak ada bukan jamaah rahimakumullah, kehidupan ini dengan Islam itu betul-betul dibimbing oleh kita itu dalam kehidupan. Ya, ada doa yang sering juga dibacakan ya, paling pendek, paling mudah, Bismillahumma ahya wa amu. Ada yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika. Ya. Terus apa lagi? Harus hafal. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, dengan kehidupan keseharian kita, tentu saja kita sangat tenang dan tentram dengan adanya bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kemana-mana semua bawa HP ya, semua bawa punya HP ibu-ibu. Mau tidur juga begini gitu ya, mau berjalan juga begini lagi, nah mobil begini ya. Tapi apa yang dibaca? Dan gembira juga karena di situ ada ayat Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada yang bisa dibunyikan gitu daripada mendengar lagu-lagu sana sini, lebih baik mendengarkan ayat suci Al-Quran dari itu. Sekarang kan ada film di situ, ada cerita itu, cerita ini, wah banyak sekali. Tapi kita sebagai muslim ingat, itu adalah juga penting karena memang Al-Quran yang dibaca di sana, bukan nyanyian yang tidak keruan ya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kembali lagi kepada apa yang saya tadi sampaikan, ayat Quran wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Bukan hanya makan minum yang berlebihan, segala sesuatu dalam kehidupan itu tidak boleh berlebihan ya. Allah melanjutkan ayat tadi, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan gitu ya. Oleh karena itu dalam kehidupan keseharian kita pun, apalagi di daerah yang menurut saya sangat tenang, tentram ya, daerah Yogyakarta itu kan begitu, daerahnya tenang, tentram ya. Saya sangat menarik sekali dan sangat senang sekali kalau tinggal di sini ya, kalau tinggal ya. Tapi sekarang kan saya sudah jadi AA, tidak bisa jauh-jauh ya. Tahu AA? Nggak tahu. Bukan AA gini, bukan. Kan sudah ada di TV AA di sini. Aki-aki. Bahasa Sunda aki-aki ya. Iya, kakek-kakek itu aki-aki namanya. Saya aki-aki ya. Karena memang sudah tua umurnya ya, lumayan lah. Sudah kelahiran 48, berapa itu dulu itu ya. Jadi sekarang itu sudah 70 berapa tahun? 77 tahun. 75 70. Iya ya, kalau 75 kan bisa dibalik jadi 57. Kemauannya 57, umurnya 75. Tapi sekarang cuma 77, susah malah gitu ya. 77 sama. Tapi bukan hanya umur yang paling penting bagi kita. Bagaimana menghiasi ya umur kita ini
Yang pertama tentu saja yang utama amal soleh kita. Kalau dengan ilmu jelas kita itu dihiasi ilmu itu, ya. Apalagi dengan umur yang kita sudah pada tua ini. Ada yang sama dengan saya umurnya ini? Ada, ya. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, saya sangat bergembira bisa bertemu sekarang ini, yang tentu saja kita akan selalu untuk bagaimana mengisi kehidupan keseharian kita itu dengan amal-amal yang salih. Itu satu. Yang kedua, bukan mengisi dengan ilmu dan amal yang saleh, memanfaatkan. Tadi kalau menurut Quran tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum dan berlebihan. Selanjutnya adalah kita memelihara harta mau dibawa kemana? Gak akan ada orang membawa harta kalau pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harta yang kita miliki disedekahkan. Yang belum keluar zakat, dizakatilah. Sedekah dengan harta itu. Mungkin ada yang membangun itu, membangun ini, membantu itu, membantu ini. Jadi harus senang kalau ada orang minta bantuan. Alhamdulillah. Tadinya mau pakai beli emas katanya itu. Lalu ada yang minta kan bangun masjid. Alhamdulillah dipakai membangun masjid itu. Coba kalau dibawa disimpan di sini. Apa dibawa pulang? Nanti dikubur, orang dikubur pakai emas di sini berada. Jangankan urusan emas, baju saja. Yang katanya ibu-ibu biasanya yang membeli baju mahal itu, gak tahu ibu-ibu di Jakarta, di Bandung ini, gak tahu di sini sama gak? Sama aja ibu-ibu mah. Coba baju yang bagus itu dibawa, gak akan dibawa. Tapi yang dibawa itu yang pakai membangun masjid, yang pakai membangun madrasah, yang terpakai membangun sekolah-sekolah muslim di situ. Yang diwakafkan, yang wakafnya juga dipakai untuk membangun manusia, menyekolahkan budaya dari wakaf. Malah sekarang disebut wakaf tunai kan namanya, ya, wakaf tunai dengan uang biasanya, ya. Dan yang mewakafkan tenaganya, gitu ya, mewakafkan ilmunya. Karena itu wakaf juga harus jadi bagian penting dalam kehidupan keseharian kita. Jadi yang ada di tangan ibu-ibu, coba angkat tangan ibu, tidak akan dibawa. Yang dibawa itu yang pakai membangun masjid di sana, yang pakai membangun sekolah muslim di sana, yang pakai membangun madrasah. Itu yang tadi bawa. Yang indah di kepala ibu-ibu tidak akan dibawa, ya. Kalau laki-laki mah kupiah cukup satu. Saya hanya punya berapa di rumah itu, cuma 2 atau 3 gitu ya. Tapi khusus ke Jogja yang rada bagus gitu ya. Iya. Nah itu. Jadi bekal menghadap Allah pertama adalah akidah yang harus terpelihara. Tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkannya kepada kita semuanya. Dulu pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai atba' tabi'in namanya. Kemudian para ulama, alhamdulillah nyampe ke Indonesia Islam itu, ya. Alhamdulillah sekarang Islam itu sudah kemana-mana ya di dunia ini. Berapa waktu yang lalu saya ada undangan dari Kedubes Amerika Serikat, ya. Kemudian saya ceramah di sana, ya, dari Washington ke New York, tempat-tempat lain juga di mana masyarakat Muslim masih ada di situ.
Memang sudah ada orang-orang Islam di sana itu. Malah saya mendatangi suatu masjid sangat besar sekali di sana. Ternyata ustadznya murid saya dulu, mohon maaf di PSS ya murid saya. Tetapi bagaimana dia jurusan bahasa Inggris waktu itu kuliah di daerah mana di Indonesia juga sih, Sulawesi Utara kalau nggak salah. Ya. Terus karena bisa ceramah dengan bahasa Inggris, dia dipanggil atau pergi ke Amerika, dia ceramah di sana. Waduh, alhamdulillah sudah punya masjid gede, sebenarnya luar biasa ada masjid besar di sana itu ya. Saya ke situ melihat itu berkat dakwah, tentu saja semuanya juga kemana-mana bisa dilakukan. Apalagi sini di daerah Yogyakarta yang tentu saja sudah kesorot daerah muslim ya, yang harus terpelihara juga karena memang dulu rajanya di sini, sultannya di sini ya, kan raja sultan ya namanya di sini. Juga tentu saja tokoh muslim yang akan memelihara Islam sehingga Yogyakarta ingin tetap sama seperti dulu, yaitu terpelihara ajaran agamanya. Ya. Jadi urusan akidah pertama dan utama harus sangat terpelihara di masyarakat kita. Paling tidak pada diri kita semua, pada keluarga kita semuanya. Dakwah ini harus tetap terpelihara juga. Itu yang pertama dan utama. Urusan sosial sudah jelas sekali ya, urusan ekonomi jelas sekali ya. Itu. Tadi saya ingatkan jangan hidup berlebihan ya. Urusan ekonomi juga. Itu. Nah kemudian ada lagi yang harus Anda perhatikan ya dalam kehidupan ini. Saya sering ceramah lingkungan hidup di mana-mana. Malah saya ada buku namanya ekoterorisme, teroris lingkungan ya, karena memang orang sangat senang untuk menghancurkan lingkungan itu dengan cara mengambil keuntungan. Ditebanglah pepohonan di sana, banglah itu dan ini. Padahal sangat penting memelihara pepohonan itu ya. Di sini mungkin bapak-bapak masih banyak punya tempat ya. Memelihara lingkungan itu penting. Pepohonan itu harus tetap terpelihara. Pertama dan utama tentu saja oksigen yang kita serap setiap hari itu adalah dari adanya pemeliharaan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup tidak terpelihara, oksigen itu akan berkurang dan nanti akan sangat merusak pada kesehatan seseorang ya. Oksigen ini penting. Menanam suatu pohon harus diniati dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keluarnya oksigen kemudian dihirup oleh orang itu,